Ya jadi paling kita memang lebih ke situ aja sih. Paling kalau mau jalan-jalan setelah Lebaran, karena Lebaran kan saatnya. Oke, tapi kalau pekerjaan apakah di porsir juga kah atau enggak? Kalau misalnya kerjaan sih, kebetulan kan kalau Ramadan ini juga terbatas ya. Jadi ya paling kalau memang waktunya pas, nggak yang menyita waktu banget baru ambil. Kalau misalnya menyita waktu banget kayak gitu kan, ya nggak ambil karena kan lebih pentingin sama anak sih, kayak sahur bareng atau misalnya buka puasa bareng sama anak. Kalau jam lari sama jam kerjanya bentrok, gimana tuh milihnya? Enggak loh, Enggak. kita kan pasti bisa ngatur. Ya kerja jam berapa pasti kita usahain lebih pagi untuk lari gitu. Jadi pasti kita nggak akan bentrok. Tapi biasanya lebih memilih mana sih Kak, untuk lari atau untuk kerja gitu? Kalau misalkan Ya bentrok, kerjaan lah, ya kan ada cuan dari kerjaan. Tapi tinggal waktunya disesuaikan, ya jamnya mungkin dibikin ya nggak pagi-pagi banget, agak siang gitu kan. Jadi larinya bisa pagi. Kak Soraya mungkin telat tadi ngebahas soal lari gitu. Mungkin persiapan soal mengikuti acara di Lombok seperti apa? Aku nggak ada persiapan sih sebenarnya karena kebetulan memang target latihan aku bukan untuk nonton, tapi pasti akan hadir di sana. Jadi untuk memeriahkan aja sih untuk di sana. Mungkin kategori yang belum tahu sih kategorinya apa karena memang target utama larinya nggak ke sana, lebih ke memeriahkan aja. Oke. Kak sempat baca berita Kak Soraya sempat viral gitu. Lagi maraton di Singapura, berhenti di pinggir jalan, pinggir jalan itu seperti apa sih Kak? Aku bingung viralnya di mana ya, orang ibadah kok nggak boleh. Ya memang karena di sana bukan nggak ada musola, pastinya ada musola. Cuman kan karena kondisinya urgent, emang lagi race gitu ya mau gimana gitu. Kita kan yang penting kan utamain ibadah dong, masa kita mau lari terus ibadahnya ditinggalin gitu kan. Ya kalau orang berpendapat negatif itu hak mereka. Cuman yang pasti kenapa di videoin biar kasih tahu kalau misalnya kita olahraga atau race atau apapun bukan berarti kita melupain ibadah. Tapi memang itu yang di Singapura hal pertama kali atau memang di negara lain sudah pernah berapa kali gitu Kak dilakuin? Maksudnya kejadian sholat di pinggir. Sholat gitu ada itu juga aku ngambilnya kan 10 kilo, memang sebenarnya bukan subuhnya itu karena aku kenapa nggak mau ngambil, kenapa sih ikutan cuma 10 kilo karena pengen sholat subuh. Karena azan subuhnya itu mepet banget sama start 10 kilo. Kalau kita ikutan halal marathon harus sholatnya di tengah-tengah lari gitu, itu lebih resiko lagi kan. Jadi aku memilih untuk sholat. Nah ditanya security di mana musola, mereka bilang you can pray anywhere. Ya udah pray anywhere. Tapi kan kalau kita mau cari musola ya bisa aja, cuma kan waktunya udah mepet, orang kan nggak tahu itu gitu kan. Jadi kalau nggak sih, aku juga viral di mana aja harus sholat doang. Waktu itu memang Ya kan? sendirian Kak lari atau suami atau Sendiri. Jadi karena kalau di kenapa saya memilih maraton di luar negeri, kenapa memilih World Marathon Major? Karena di sana jam subuhnya sama startnya itu sangat jauh. Mereka kan negara dingin, otomatis startnya jam 10 pagi. Sholat subuh jam 5 bisa di hotel. Kalau Singapura kan startnya mepet banget karena kan tahu sendiri kan waktu Indonesia bagian barat sama misalnya sama Singapura kan sama gitu kan. Bedanya cuma sekian menit doang. Gitu. Makanya saya memilih untuk maraton di luar negeri karena untuk ibadah aman banget. Kan sholat juga masih sebagai musafir bisa dijamak untuk duduk ke asarnya. Kak melihat fenomena sekarang maraton sudah diikuti sama banyak artis, pendapatnya Kak? Senang banget sih, maksudnya kan karena kan ini suatu energi yang positif ya untuk orang untuk hidup sehat, karena juga public figure itu kan salah satu sumber inspirasi buat masyarakat juga. Kalau bisa menularkan hal yang positif untuk bisa berlari, bonding sama keluarga, bisa juga meramaikan acara-acara lari di berbagai wilayah di Indonesia kan, kenapa enggak gitu kan. Justru semakin mencintai olahraga untuk ngajak yang lain untuk hidup sehat juga. Mungkin yang jadi sorotan dua orang terakhir gitu, Raffi dan Ariel yang menjadi sorotan karena mereka ikut maraton, mendapat TKI itu seperti itu. Ya, keren banget lah, karena kan mereka kan juga memang sangat, ya maksudnya berpengaruh banget ya untuk Indonesia. Apapun yang mereka lakukan udah langsung jadi movement gitu, dengan kayak mereka ikutan event kayak gini ya berarti kan makin besar lagi gitu keinginan orang-orang untuk ikutin hal yang positif dari mereka gitu. Enggak, karena lari itu nggak melulu masalah cepat ya gitu kan, karena walaupun orang lihat timingnya misalnya berapa itu nggak perlu, yang penting kan untuk memulai untuk hidup sehat aja udah bagus banget gitu, dan itu bisa dia tularin ke keluarganya, dia tularin juga ke sekelilingnya gitu, terutama untuk orang yang fans-fansnya lah yang memang garis keras banget. Tapi pas kan udah banyak artis yang ikut turun maraton gitu Kak. Iya. Soraya sudah lama gitu. Mungkin ketika lagi maraton apa sih yang dirasakan ketika lari gitu melawan apa
rasa malas diri sendiri seperti apa sih? Yang pasti rasanya tuh emang harus dilakuin sih, nggak bisa digambarkan ya. Pokoknya happy karena kan kita pasti punya target tertentu, bisa achieve target, bisa ngalahin diri sendiri. Karena kan lari gak gampang, apalagi jaraknya juga jauh. Pasti banyak banget struggling selama berlari menuju finish. Itu yang bikin apa ya, nagih sih. Jadi kadang-kadang untuk kayak mengalahkan diri sendirinya tuh nggak mudah gitu, dan proses untuk latihannya juga nggak mudah, berbulan-bulan kita harus ngorbanin banyak pekerjaan, ngorbanin banyak waktu, ngorbanin banyak hal lah untuk bisa fokus di trainingnya. Oke, Makasih, makasih. Mas.